Kembalinya pasangan Isra Nur dan Hadi Mulyadi mengikuti kontestasi Pilkada 2024 disambut antusias oleh ribuan masyarakat Kaltim. Hal ini terlihat beberapa waktu lalu saat dirinya mendatangi kantor KPU untuk mendaftarkan secara resmi sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim periode 2024-2029. Gaya kepemimpinan Isra Nur yang dikenal publik adalah sosok yang kocak dan humoris, memberikan sentuhan keakraban dalam setiap interaksinya. Sementara Hadi Mulyadi sebagai figur yang adem dan tenang, sehingga mereka menjadi tim yang solid dan saling melengkapi, mampu memimpin Provinsi Kaltim menjadi lebih maju. Paham lah aku pakai kacamata itu. Jadi kalau aku melirik kiri kanan nggak ketahuan. Salah satu tokoh masyarakat, Joni Sinatra Ginting, yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Samarinda periode 2019-2024, menyatakan dukungannya terhadap kedua pasangan tersebut. Dengan 5 program unggulannya, dirinya mengungkapkan kepemimpinan yang ditampilkan Isra Hadi pada periode sebelumnya telah berhasil membawa perubahan positif. Menurutnya, salah satu prestasi terbesar yang mendapat sorotan adalah peran penting keduanya dalam mendukung dan memperjuangkan pemindahan ibu kota Nusantara yang digagas oleh Presiden RI Joko Widodo. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan proyek besar yang telah menjadi perhatian nasional dan internasional. Isra Nur dan Hadi Mulyadi telah berkontribusi secara aktif dalam mendukung rencana besar ini sejak pertama kali diumumkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2019. Isra dan Hadi dipandang sebagai sosok yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat lokal dan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan membawa manfaat bagi Kalimantan Timur. Terima kasih sebelumnya bahwa yang saya ketahui beliau adalah seorang yang sangat cerdas ya. Pertama, kecerdasan beliau itu bisa memindahkan ibu kota negara itu pindah ke Kalimantan Timur. Dipandang sepintas itu adalah seperti sederhana perjuangan ini. Tapi kalau kita kaji lebih mendalam bahwa perjuangan Pak Isra ini untuk mencapai tujuannya sehingga IKN bisa dipindahkan ke Kalimantan Timur, itu adalah perjuangan yang sangat luar biasa karena 37 provinsi yang ada di Kalimantan di Indonesia itu berjuang masing-masing menginginkan agar IKN itu pindah ke daerahnya masing-masing. Itu harapannya. Tapi semua yang dilakukan ini adalah perjuangan beliau sehingga IKN bisa pindah ke Kalimantan Timur. Ya, pertama karena letak geografis tentunya, terus ada nilai-nilai sejarah yang tidak bisa lepas. Kalau kita lihat bahwa kerajaan Kutai Kartanegara atau kerajaan Kutai tertua itu terdapat di Kutai Kartanegara. Ini juga yang salah satunya yang membawa sehingga pemindahan ibu kota negara itu dipindahkan ke Kalimantan Timur. Ya, kalau kita tarik benang merah daripada kerajaan tertua, ya seperti itu. Terus di samping itu, aspek geografis yang lain adalah bahwa daerah yang ditunjuk menjadi ibu kota negara ini adalah daerah strategis yang memiliki persyaratan-persyaratan lain. Contohnya dekat dengan laut, ya seperti itu, tidak terhindar dari gempa, ya seperti itu. Terus di samping itu lokasinya yang sejauh ini masih kosong, jadi masih hutan. Ya mungkin masyarakat sudah banyak memiliki lahan-lahan di sana, tapi itu akan lebih gampang dibanding membangun daerah yang sudah padat penduduknya. Itu salah satunya juga, ya seperti itu. Terus di samping itu memang udara yang ada di tempat tersebut memang luar biasa. Kalau kita ukur kemarin itu di bawah 6 ya untuk kalau misalnya mungkin ahli udara itu mengatakan bahwa itu adalah daerah yang bersih dan betul-betul murni dengan oksigen yang baik. Tentunya itu seperti itu. Itu pandangan-pandangan yang dicapai sehingga pilihan itu jatuh ke IKN. Ya, di samping itu masih banyak lagi urutan-urutan yang lain tentunya seperti itu. Tapi kita tidak berbicara ke sana. Itu capaian Pak Isra yang pertama.
Yang kedua adalah kalau kita lihat bagaimana perjuangan beliau untuk memperjuangkan emisi karbon, ya, ini sepintas juga banyak masyarakat yang tidak tahu. Begitu getolnya beliau bagaimana pada saat konferensi bersama dengan World Bank, ya seperti itu, beliau bisa mempresentasikan sehingga emisi karbon dari hutan yang ada di Kalimantan Timur itu bisa dibayar kepada Kalimantan Timur. Ini juga terobosan yang bagi masyarakat sederhana. Ini oksigen yang dikeluarkan oleh hutan itu menghasilkan PAD ke Kalimantan Timur. Itu salah satunya juga, ya seperti itu. Nah, perjuangan ini juga dilalui oleh beliau. Terus yang ketiga adalah perjuangan bagaimana beliau meneruskan pekerja-pekerja honor. Ini salah satu juga perjuangan. Begitu besarnya atau begitu banyaknya honor-honor yang ada di Kalimantan Timur, ya, itu beliau perjuangkan sehingga pada saat itu honor itu bisa diteruskan, tidak diputus oleh pusat. Ini juga salah satu perjuangan yang dinilai membuat masyarakat Kalimantan Timur itu tidak sampai sekarang itu bisa bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana caranya meningkatkan beasiswa. Tahun 2023 yang lalu terakhir pengucuran beasiswa itu adalah 1,3 triliun, ya seperti itu. Nah, pada saat beliau kembali hadir, beliau sudah menjanjikan dan sudah menghitung tentunya. Jadi bukan hanya sekedar menjanjikan, tapi sudah menghitung juga kemampuan dari PAD atau APBD Kalimantan Timur itu akan ditingkatkan menjadi 2,5 triliun untuk beasiswa yang ada di Kalimantan Timur. Ini perjuangan-perjuangan yang tentunya kalau misalnya mungkin kita lihat semata ini sederhana, tapi kesederhanaan yang dilakukan ini adalah yang luar biasa untuk masyarakat Kalimantan Timur. Yang terakhir ini adalah yang pamungkas, yaitu meningkatkan APBD Kalimantan Timur khususnya dari 13 triliun pada saat beliau 2018 sampai 2023 yang lalu. 2025 ini beliau berkomitmen untuk meningkatkan menjadi 25 triliun. Yang mana 25 triliun ini adalah untuk bagaimana membangun seluruh Kalimantan Timur, 10 kabupaten kota yang membutuhkan pembangunan baik infrastruktur, baik pendidikan dan semua sisi dari aspek sosial maupun budaya itu bisa dipenuhi dengan pendapatan seperti pendapatan dari emisi karbon yang ditambahkan ke APBD menjadi APBD Kalimantan Timur tentunya. Jadi ini 5 poin ini adalah pamungkas yang masyarakat Kalimantan Timur harus tahu dan mengerti. Inilah perjuangan beliau selama ini, selama periode 2018-2023 yang akan dilanjutkan dengan 2024 sampai 2029 yang akan datang. Jadi kenapa kita sekarang harus ragu? Pilih dan tetap kita dukung beliau sebagai pemimpin Kalimantan Timur. Kita melanjutkan visi dan misi kita 5 tahun yang lewat. Itu banyak yang masih kita perlu selesaikan, tuntaskan visi dan misi itu. Walaupun nanti ada sedikit perubahan-perubahan, tapi tidak mendasar. Tapi penuntasan visi dan misi periode yang lalu itu akan menjadi tanggung jawab kami. Nunung Dwi, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.